Man United siap menerima tawaran pinjaman untuk Antony di jendela transfer Januari, ujar sumber dalam klub kepada Football Insider. Hal ini terjadi tak lama setelah laporan mengaitkan pemain sayap Brasil itu dengan kepulangannya ke Ajax, sementara Newcastle United dan Crystal Palace juga disebut-sebut berminat. Pemain berusia 24 tahun itu tidak lagi menjadi bagian dari rencana Erik ten Hag di Old Trafford, dan hierarki klub kini ingin menghapus tagihan gajinya yang besar. Antony baru tampil 2 kali di Liga Primer sejauh musim ini, dengan kedua penampilan itu sebagai pemain pengganti. Sumber mengatakan United terbuka untuk menyertakan opsi pembelian dengan kesepakatan sementara apapun. Tetapi sebagian besar gajinya harus ditanggung. Sumber-sumber mengatakan klub-klub sekarang sedang menjajaki opsi kesepakatan pinjaman pada bulan Januari, sehingga mereka dapat menilai level pemain sayap itu sebelum memutuskan apakah akan mempermanenkannya. Sementara itu, United melepas Antony untuk memberi ruang bagi calon-calon pemain tambahan, dan mereka ingin memperkuat skuad mereka setelah awal musim yang lambat. Ten Hag kini juga disebut terbuka terhadap kepergian Antony, karena ia hanya menunjukkan sedikit kemajuan dalam 2 tahun sejak kedatangannya, meskipun sang bos masih yakin dengan perkembangannya. MU dikabarkan tengah mempersiapkan perekrutan pemain muda terbaru yang menarik di era Ineos. Gelandang Sunderland Chris Rick, musim ini, ia bergabung dengan jajaran pemain termasyur, sebagai salah satu pemain termuda yang tampil 30 kali di Championship sejak awal musim 2004-2005. Hanya Jude Bellingham, 16 tahun, 238 hari, di Birmingham City, dan Ryan Sessegnon, 17 tahun, 100 hari, di Fulham, yang mencapai tonggak sejarah tersebut di usia yang lebih muda daripada Rick, 17 tahun, 108 hari. Dengan tampil untuk ke-30 kalinya dalam hasil imbang 2-2 dengan Leeds United awal bulan ini, Rick mengukuhkan dirinya di antara beberapa nama besar. Connor Wickham, yang tampil gemilang di Ipswich Town, dan tidak lain adalah Gareth Bale, yang memulai karirnya yang mengesankan di Southampton, masuk dalam 5 besar. Rick dapat segera membuat lompatan karir yang monumental, dengan United dilaporkan mengitari jendela transfer musim dingin. Duo pemain remaja, Shellach dan Chido Obi Martin, disebut sebagai pewaris Ryan Giggs dan Wayne Rooney. Seperti Rooney, pemain muda Denmark, Obi Martin bergabung dengan Man United saat remaja. Seperti Rooney, ia mematikan di depan gawang. Satu-satunya hal yang kurang darinya di usia yang sama adalah pengalaman. Obi Martin yang berusia 16 tahun resmi bergabung dari Arsenal beberapa minggu lalu, tetapi ia tidak tampil di tim senior The Gunners. Meski begitu, ia tentu saja membuat banyak kehebohan dengan eksploitasi golnya. Untuk Arsenal U18 musim lalu, remaja ini mencetak 32 gol dalam 18 pertandingan. Liga Primer 2 belum pernah melihat banyak penyerang seperti ini, bisa dikatakan. Selama 9 pertandingan dari 16 Maret hingga 11 Mei, ia mencetak 28 gol. Ya, benar, 28 gol dalam 9 pertandingan. Itu termasuk 4 gol dalam 1 pertandingan melawan Fulham, 4 gol dalam 1 pertandingan melawan Crystal Palace, dan 7 gol yang mencengangkan dalam 1 pertandingan melawan Norwich. Di usianya yang masih sangat muda, Obi Martin adalah pencetak gol yang hebat dan seseorang yang siap untuk tampil seperti Rooney. Carrington mungkin juga memiliki bakat seperti Giggs dalam diri seorang wonderkid yang menarik lainnya, Shellach. Seperti Giggsy, dia memiliki kaki kiri yang terbuat dari emas, seperti yang disebut oleh pencari bakat Jacek Kulik. Lash adalah pemain sayap alami, tetapi ia mampu bermain di kedua sisi. Tubuhnya ramping, memiliki kontrol bola yang baik, dan sering berada di posisi pencetak gol.
Karena cedera, ia hanya memainkan 10 pertandingan resmi di level muda. Tetapi dalam pertandingan tersebut, ia mencetak 2 gol dan mencatatkan 4 assist. Tidak sehebat Obi Martin, tetapi tetap konsisten. Kapten Manchester United Bruno Fernandes mengirimkan reaksinya di Instagram menyusul kabar besar dari klub malam ini. Fernandes mencatat assist keduanya di Liga Utama dengan umpan tumit yang luar biasa untuk gol kemenangan Rasmus Højlund di menit ke-62. Klub mengonfirmasi bahwa pemain yang direkrut musim panas Leny Yoro telah kembali berlatih secara individu setelah cedera. Fernandes dengan cepat memposting reaksinya di Instagram dengan judul, "Hampir waktunya." Sementara, bek Diogo Dalot senang dengan kembalinya Taira Malacia ke latihan tim utama setelah cedera lutut jangka panjang. Pemain internasional Belanda itu telah terlibat dalam beberapa sesi latihan kelompok selama 3 minggu terakhir dan Dalot senang dengan bek kiri itu. Namun, United ingin menangani duanya dengan sangat hati-hati dan debut kompetitif Yoro maupun Malacia dapat ditunda hingga setelah jeda internasional berikutnya. Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, akan tetap berada di jabatannya hingga akhir musim jika ia berhasil melanjutkan kemenangan akhir pekan lalu atas Brentford. Sir Jim Ratcliffe telah memilih untuk tidak menyusun daftar pendek calon pengganti. Ia terus mendukung Ten Hag setelah memilih untuk mempertahankannya menyusul kemenangan di Piala FA pada akhir musim lalu. Meskipun mantan pelatih kepala Ajax itu gajinya dikurangi menjadi kurang dari 7 juta pound per tahun karena gagal membawa Setan Merah lolos ke Liga Champions musim lalu, yang mengakibatkan ia terpaksa menghadapi pemotongan gaji sebesar 25%, ia telah diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa ia layak bertahan di Old Trafford. Sumber mengatakan bahwa kemenangan Manchester United atas Brentford berpotensi mengubah prospek masa depannya secara menyeluruh, terutama karena ia mengamankan 3 poin melawan tim yang dilatih oleh Thomas Frank yang sangat dihormati oleh beberapa anggota hierarki. Ratcliffe dan pengambil keputusan utama lainnya di balik layar optimis atas cara menang melawan Brentford pada hari Sabtu, dan ia ditantang untuk meneruskan kemenangan tersebut saat Manchester United bertandang ke Fenerbahce dan West Ham United minggu ini. Ten Hag telah mengangkat trofi sebanyak 8 kali selama karir manajerial seniornya, termasuk 2 kali saat menangani Manchester United. Pelatih asal Belanda akan terus dinilai berdasarkan hasil dan penampilan. Gaya bermain Ten Hag, pemilihan tim, dan keputusan dalam pertandingan harus lebih meyakinkan jika ia ingin benar-benar memenangkan hati semua anggota hierarki.